Berita top dan terupdate timnas hari ini. Mirza dicoret usai tampil buruk versus Korea Selatan. Timnas cenderung menunggu dan counter attack versus Korea Selatan. Pemain Ayak gabung bela timnas Indonesia. Kevin Dix resmi jadi kapten Copenhagen. Mirza dicoret usai tampil buruk versus Korea Selatan. Pertandingan match pertama Piala Asia U17 babak penyisihan grup C 2025 antara Korea Selatan melawan timnas Indonesia berhasil dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor tipis 0-1. Kemenangan ini membawa skuad Garuda menduduki posisi runner-up sementara grup C dengan total 3 poin. Diikuti Korea Selatan di posisi ketiga dan Afghanistan di posisi keempat. Sementara di puncak klasemen ada Yaman. Di balik kemenangan ini, salah satu pemain timnas Indonesia mendapatkan kritikan dari sebagian para supporter. Tak sedikit yang kecewa dengan penampilan Mirza yang dinilai buruk. Buntut dari performanya yang kurang apik, Mirza Fijartullah terancam dicoret di laga selanjutnya saat menghadapi Yaman U17 yang akan digelar pada tanggal 7 April 2025. Sayang sekali Mirza buang-buang peluang bagus, kurang tenang. Apa-apaan nomor 9, dikasih yang mudah malah ngotot ngambil yang susah. Emangnya situ Messi. Nomor 9 mau ngegolin tapi bingung. Nomor 9 kebingungan. The next hoki. Nomor 9 fungsinya apa? Kritik sebagian dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas cenderung menunggu dan counter attack versus Korea Selatan. Pertandingan timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan berlangsung dengan sengit dan sama-sama memiliki pertahanan yang kuat, sehingga kedua tim sempat sama-sama mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Namun Dewi Fortuna berpihak kepada skuad Garuda setelah timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti yang menjadi gol penentu kemenangan timnas Garuda. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia cenderung menunggu dan bermain counter attack, sedangkan Korea Selatan memiliki banyak peluang, akan tetapi selalu gagal dieksekusi menjadi gol. Korea bermain begitu agresif sehingga beberapa kali menyulitkan skuad Garuda Muda, namun beruntung eksekusi mereka belum ada yang berbuah gol berkat pertahanan Garuda yang kokoh. Bagaimana menurut pendapat supporter Garuda mengenai pertandingan antara Korea Selatan melawan timnas Indonesia tadi malam? Apa yang kira-kira perlu dievaluasi dan diperbaiki? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jaitsas diincar Inter Milan. Dikutip dari laman resmi fcinternews.it, salah satu tim Serie A atau Liga Italia, Inter Milan tertarik ingin mendatangkan Jaitsas. Kabar ini mulai beredar ketika manajemen Inter Milan kabarnya menonton pertandingan Venezia melawan Bologna. Menurutnya, mereka sedang memantau Jaitsas yang kabarnya akan menjadi target Inter Milan untuk musim depan, menggantikan peran Francesco Acerbi. Peluang Inter Milan mendapatkan kapten Venezia itu kemungkinan besar mudah. Hal ini karena market value Jaitsas hanya berkisar di angka 181 miliar rupiah. Apalagi jika Venezia degradasi, maka harga Jaitsas akan ikut turun dan akan lebih terjangkau. Adapun alasan Nerazzurri tertarik ingin mendatangkan kapten timnas Indonesia itu karena performanya yang stabil dan bisa diandalkan. Mereka juga terkesan dengan penampilannya yang bisa meredam Matteo Retegui dan Romelu Lukaku. Patut kita nantikan kabar Jaitsas resmi berseragam Inter Milan di musim depan. Pemain Ayak gabung bela timnas Indonesia. Salah satu sosok pemain Ayak Amsterdam, Tristan Gojers, tengah santer dikabarkan akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini dan akan memperkuat timnas Indonesia
di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini sudah mulai beredar di sosial media dan menjadi topik trending di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Di tengah santernya kabar itu, Tristan Goijers langsung membenarkan kabar tersebut dengan memberikan pujiannya mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Saya sangat menghormati sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Tristan dilansir dari laman Football Premier, Kamis 3 April 2025. Kevin Dix resmi jadi kapten Copenhagen. Salah satu bek timnas Indonesia, Kevin Dix, secara bangga resmi ditunjuk sebagai kapten di FC Copenhagen. Kevin Dix ditunjuk sebagai kapten FC Copenhagen ketika melawan Randers FC. Dalam laga itu, tim yang dipimpin oleh Kevin Dix berhasil meraih kemenangan dan mengalahkan Randers dengan skor tipis 1-0. Merupakan kehormatan besar bagi saya menjadi kapten menghadapi Randers FC. Saya juga sempat menjadi kapten beberapa menit melawan Chelsea, tetapi tetap saja itu adalah suatu kehormatan ketika pelatih mengatakan hal tersebut kepada saya, kata Kevin Dix dinukil dari media Denmark Ball. Vietnam sindir timnas U17 di bawah level Vietnam. Sebelum meraih kemenangan atas Korea Selatan, media Vietnam Soha VN sempat menyindir timnas Indonesia U17. Mereka menyebutkan bahwa timnas Indonesia U17 yang bermain tanpa pemain naturalisasi di Piala Asia U17 berada di bawah level timnas Vietnam U17. Hal ini mereka sampaikan buntut timnas Indonesia senior yang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Soha mengatakan bahwa postur badan menjadi salah satu masalah yang dihadapi timnas Indonesia U17 saat mengarungi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 berpotensi menjadi bulan-bulanan tim lawan saat diberikan bola-bola atas. Tanpa pemain naturalisasi, timnas Indonesia U17 berada di bawah Vietnam, kedua terbawah di Asia. Saat timnas Indonesia senior mengalahkan Bahrain, rata-rata tinggi pemain mereka mencapai 182,5 cm, mengungguli Bahrain yang memiliki postur badan 176,6 cm. Kebanyakan pemain naturalisasi Indonesia memiliki tinggi badan 180 cm, sehingga fisik tidak menjadi masalah saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Soha VN.